Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi ya hari ini. Semoga anak-anak tetap bersemangat dan sehat ya. Hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama, tapi kita akan mendengarkan renungan dulu. Miss Vincent akan membacakannya ya. Ayat emasnya dari Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Renungan hari ini berjudul Hikmat dari Tuhan. Ceritanya seperti ini ya, Miss Vincent mau bertanya, apakah anak-anak pernah mengerjakan tugas atau ketika mau dikte, anak-anak sudah belajar dengan baik. Tapi ternyata ketika sudah melaksanakan dikte tersebut misalnya ya, atau tes, hasilnya tidak sebagus yang diharapkan anak-anak. Misalnya anak-anak berharap dapat 100, ternyata dapat 50 ya, atau 60 ya. Atau pernah nggak anak-anak merasa takut waktu mau menghadapi dikte atau tes? Nah anak-anak, bacaan kita hari ini mengajarkan kita untuk percaya pada Tuhan dan taat pada ajaran Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan berjanji akan meluruskan jalan-jalan kita, asal kita benar-benar percaya padanya. Tapi tentu saja dengan usaha dan belajar ya. Jika kalian menghadapi ulangan, tes, atau dikte anak-anak TK ya, belajarlah sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati usaha anak-anak ya. Nah anak-anak, jadi akui Tuhan dalam segala lakumu ya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi anak-anak percaya pada Tuhan, berdoa kepadanya, minta pertolongan dan berkat Tuhan supaya usaha-usaha yang sudah dilakukan anak-anak membuahkan hasil yang baik ya. Mari anak-anak, kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati dan menyertai kami dalam segala kehidupan kami. Di saat kami merasa takut untuk dikte atau mengerjakan tugas, Tuhan pimpin kami supaya apa yang sudah kami kerjakan boleh memberikan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, renungan hari ini sampai sini ya. Kita akan lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya. Oke? Ini Miss akan mengajak anak-anak berolahraga ya. Kemarin anak-anak berjalan mundur ya. Sekarang kita akan berjalan lurus ya, berjalan maju ke depan. Oke? Lihat Miss ya. Balik lagi. Anak-anak bisa mengikuti ya, mudah kok. Oke? Yuk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat kebersihan. Karena alat-alat kebersihan itu adalah bagian dari lingkungan ya, lingkungan rumah. Nah, macam-macam alat kebersihan itu ada alat-alat kebersihan untuk di dalam rumah dan di luar rumah ya. Misalnya untuk di dalam rumah, untuk pembersih lantai, kita menggunakan sapu ya. Dia untuk membersihkan kotoran, debu, sampah-sampah kecil ya. Kemudian setelah disapu, biasanya kita mengepel lantainya supaya lantainya bersih ya, dan juga kuman-kumannya mati karena kita menggunakan cairan pembersih lantai. Nah, sapu itu digunakan untuk di ruangan-ruangan ya, bisa di ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur ya. Nah, untuk membersih lantai juga ada alat elektronik yang namanya vacuum cleaner ya. Dia gunanya untuk menghisap debu atau kotoran-kotoran yang ada di sofa, di karpet ya. Jadi bisa bersih ya, terhisap debu-debunya. Nah, untuk membersihkan kamar mandi, alat kebersihannya sudah berbeda ya. Ada yang namanya sikat kamar mandi ya, sikat lantai kamar mandi. Itu gunanya untuk membersihkan ya, menyikat. Mungkin ada sabun-sabun yang tercecer ya, bisa licin kalau nggak disikat. Kemudian juga ada sikat WC ya, untuk di kloset. Itu juga gunanya supaya bersih klosetnya. Tentunya menggunakan cairan pembersih lantai ya. Dan juga
untuk pembersih atau alat kebersihan di luar rumah, untuk halaman rumah misalnya kita menggunakan sapu lidi, sapu awi, dan pengki. Dan jangan lupa ya, biasanya kita juga mempunyai tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang terkumpul. Nah, anak-anak, itu adalah alat-alat kebersihan lingkungan. Dan di dalam lingkungan itu tentunya ada kita ya yang tinggal di situ. Kita juga harus menjaga kebersihan dengan menggunakan sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi ya. Nah, anak-anak bisa menyebutkan nanti ya satu persatu alat-alat kebersihan yang anak-anak tahu ya dan kegunaannya. Anak-anak, tadi anak-anak sudah mengetahui macam-macam alat kebersihan dan kegunaannya. Nah, silakan anak-anak kerjakan tugasnya di tematik halaman 12. Di situ ada gambar kamar mandi dan alat-alat yang ada di kamar mandi. Nah, coba anak-anak hitung berapa jumlah sikat giginya. Kemudian sampo atau sabunnya ya. Kemudian embernya. Ingat ya, embernya ada yang ditumpuk. Jadi anak-anak harus perhatikan dengan teliti. Anak-anak, selanjutnya anak-anak ambil bahan di fotokopi ya. Yang judulnya aku dapat melanjutkan polanya. Ini sama Miss Vincent sudah diwarnai ya. Nanti punya anak-anak juga diwarnai, tapi Miss Vincent akan menjelaskan terlebih dahulu caranya ya. Nah, perhatikan ya anak-anak, di sini ada 4 gambar benda. Masing-masing berbaris ya. Miss akan memberi nomor di sini supaya tahu urutan barisannya. Ini seperti anak-anak sedang berbaris ya, tetapi sesuai dengan nomor absen. Misalnya nomor 1 itu Adrit, nomor 2 itu adalah Cleon, nomor 3 Clifton, nomor 4 Nael, dan seterusnya ya. Nah, itu barisnya harus teratur, harus berurutan. Nah, silakan. Di sini diminta supaya anak-anak melanjutkan polanya katanya ya. Nih, bentar ya, Miss garis dulu. Ya. Nah, pindahkan barisan ini, gambar benda-benda ini menurut urutannya. Jadi anak-anak tinggal mengikuti saja urutannya ya. Coba barisan ke-1, anak-anak kasih garis, kasih nomor dulu supaya ingat ya. Yang pertama itu gambar rumah tanpa garis miring ya, tanpa garis di bawahnya ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nah seperti itu ya. Nomor 3, yang nomor 4. Nah, sekarang ada lagi nih belum beres, kita kasih nomor dulu ya. Nomor 1 apa? Nah, seperti ini ya. Polanya, barisannya harus seperti ini. Berurutan. Ya. 1, 2. Karena sudah habis, kita di sini nomor 1 dan 2 saja, Miss ya. Nah, seperti ini ya. Kalau anak-anak sudah tahu tidak perlu memakai nomor ya. Tidak perlu memakai nomor ya. Kalau anak-anak sudah bisa. Tapi kalau anak-anak belum bisa, nomor ini sangat membantu anak-anak ya. Bisa ya. Anak-anak kerjakan di buku kuning ini. Ini adalah soal yang nomor 1. Lanjutkan sampai selesai. Kemudian nomor-nomor berikutnya. Paham ya? Selanjutnya anak-anak ambil di buku tematik halaman 15. Di situ ada alat kebersihan, yaitu alat untuk membersihkan halaman, yaitu sapu lidi dan pengki. Ayo anak-anak beri warna dengan cat akuarel. Miss sudah tidak memberikan contoh lagi ya, karena anak-anak sudah bisa sendiri berkreasi, dan silakan diberi warna dasar supaya gambarnya lebih bagus ya. Ini ada kertas. Aku buat pesawat-pesawatan. Beaver, sedang apa kamu? Aku sedang membuat pesawat-pesawatan nih, Miss. Itu bukannya kertas yang Miss cari. Oh,
Maaf, Miss, aku tidak tahu. Oh, tidak apa-apa, Beaver. Miss mau maafin kamu kok. Anak-anak juga belajar untuk memberi maaf kepada orang yang bersalah kepada anak-anak. Dan juga anak-anak meminta maaf jika anak-anak membuat kesalahan, ya? Miss, lihat hasil karyaku bagus gak? Wah, bagus sekali, Beaver. Bagus tidak, teman-teman? Hasil karyanya Beaver? Ya, anak-anak pasti senang ya kalau hasil karyanya dipuji. Nah, tidak ada salahnya jika anak-anak juga memuji hasil karya orang lain. Oke? Anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik dan bersemangat. Kita jumpa lagi esok hari ya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, dan diberkati Tuhan. Dah.